Halo, selamat datang ke channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre action dengan judul Triple Frontier 2019. Film ini dibintangi beberapa nama besar Hollywood seperti Ben Affleck, Oscar Isaac, dan Pedro Pascal. Film ini menceritakan tentang kelompok pasukan khusus Amerika yang kembali berkumpul untuk membunuh seorang raja narkoba yang sudah sangat meresahkan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Di awal film, Will sedang memberi ceramah umum kepada para tentara yang akan dikirim ke medan perang. Dia berpesan agar para tentara mempersiapkan diri sebaik mungkin termasuk juga efek yang akan terjadi ketika mereka kembali dari medan perang. Di tempat lain, Pop sedang dalam misi untuk menangkap gembong narkoba. Pop dan para polisi yang bersamanya lalu mengepung tempat persembunyian para gembong narkoba. Ketika sedang bersiap-siap melakukan penyergapan, tiba-tiba saja dari dalam gedung para gembong narkoba menembakkan rudal ke arah mobil polisi. Terjadilah baku tembak antara mereka. Polisi menjadi semakin terdesak karena kalah persenjataan. Pop meminta Diego untuk melindunginya karena dia akan pergi mencari tempat persembunyian yang lain. Pop lalu berinisiatif untuk berputar. Ia lalu menaiki gedung dan menembakkan rudal yang membuat para penggembong narkoba akhirnya tidak bisa lagi melawan. Scene lalu berlanjut. Para polisi lalu masuk ke dalam gedung untuk menginterogasi para gembong narkoba yang masih hidup. Dari wajah mereka, mereka terlihat tenang ketika Diego dan polisi yang lain datang. Malah salah seorang di antara mereka menyuruh Diego untuk mengambil uang dan pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Diego menjadi marah. Ia lalu mengacungkan senjata ke kepala para gembong narkoba dan mengancam akan membunuh mereka semua jika mereka tidak memberitahu keberadaan bos mereka yang bernama Lorea. Salah seorang gembong narkoba yang ketakutan akhirnya mau mengaku. Ia mengatakan kalau Lorea bersembunyi di dalam hutan dan menyimpan semua uangnya di sana. Diego tidak mudah percaya. Dia lalu kembali memukuli para gembong narkoba itu. Setelah puas menyiksa mereka, Diego lalu membawa mereka semua ke truk untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Saat para polisi sedang menggiring para gembong narkoba ke dalam truk, tiba-tiba saja salah seorang wanita yang termasuk dalam anggota geng narkoba itu melepaskan diri dari borgol dan melarikan diri ke arah rumah warga. Pop yang melihat itu lalu mengejarnya. Wanita itu lalu terus berlari meskipun sudah diberi tembakan peringatan. Ia akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi. Pop lalu melaporkan kepada Diego kalau dia kehilangan jejak wanita itu. Pop lalu pergi ke sebuah daerah bernama Resurrection. Sesamanya di sana, dia lalu melepaskan jaket anti pelurunya dan menyembunyikannya. Setelah memastikan tidak diikuti, Pop lalu memasuki sebuah rumah warga di daerah itu. Rupanya rumah itu milik wanita yang dikejarnya tadi. Wanita bernama Yovana itu dijadikan Pop sebagai informan untuk menangkap Lorea. Yovana marah karena Pop tidak memberitahunya mengenai penggerebekan itu, sehingga membuat adiknya tertangkap. Pop lalu menjelaskan kalau Diego merubah waktu penggerebekan dan dia tidak bisa mencegahnya karena itu bisa membuat para polisi curiga. Yovana yang tidak ingin adiknya mati sia-sia di tangan polisi lalu menawarkan kerjasama pada Pop. Dia akan memberitahu lokasi Lorea dengan syarat Pop bisa membawa pulang kembali adiknya dari penjara. Pop terkejut karena Yovana tidak pernah menceritakan hal itu dari awal. Yovana menjelaskan kalau Lorea telah membayar uang yang sangat banyak pada Diego dan penggerebekan yang selama ini mereka lakukan hanya sebagai kamuflase semata. Setelah mendengar itu, Pop lalu setuju untuk bekerjasama dengan Yovana dan film Triple Frontier baru saja dimulai. Pop mendatangi tempat Will ketika dia sedang memberi arahan kepada para pasukan khusus. Pop ingin mengajak Will untuk ikut dalam sebuah misi penangkapan gembong narkoba bernama Lorea yang sudah ia rencanakan. Will setuju akan ikut dengan syarat Pop mengajak Tom untuk memimpin misi itu. Pop lalu pergi menemui Tom, yang saat ini beralih profesi menjadi agen penjualan rumah. Pop menyampaikan kalau dia mempunyai misi untuk melakukan pengamatan di sebuah rumah seorang gembong narkoba bernama Lorea, dan mereka akan dibayar $17.000 untuk itu. Tom menolak karena ia merasa setelah pensiun, kemampuannya sebagai pasukan khusus sudah jauh berkurang. Pop kemudian meyakinkannya untuk ikut karena bayaran yang mereka dapatkan bisa jauh lebih besar apabila mereka memutuskan untuk menangkap Lorea. Tom lalu mengajak Pop ke rumahnya karena dia harus mengantar anaknya ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, mereka lalu berdiskusi mengenai misi yang akan mereka lakukan. Pop kembali meyakinkan Tom untuk ikut karena mereka akan mendapatkan 25% dari harta Lorea yang jumlahnya $75 juta. Pop merasa Tom dan teman-temannya yang lain layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah pensiun. Bukan hidup susah seperti sekarang. Tom akhirnya setuju untuk mengikuti misi itu. Scene lalu berlanjut. Mereka semua lalu berkumpul di pertandingan Benny yang akan bertarung di oktagon. Selain itu, mereka juga akan membicarakan mengenai misi penangkapan Lorea. Tom hanya bersedia ikut dalam misi pengamatan. Pop sangat senang ketika mengetahui hal itu. Pop juga sudah membuat paspor palsu untuk mereka sebagai tiket masuk ke Brazil. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka memilih menggunakan mobil untuk pergi ke Brasil. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai ke hutan tempat persembunyian Lorea.
Pop lalu membagikan peralatan komunikasi dan senjata. Setelah itu, misi pengintaian pun dimulai. Mereka berpencar dengan Pop dan Tom yang akan mengatur dari jauh. Pop menjelaskan kalau dia sudah menyuruh Yovana untuk membawa kamera ke dalam, sehingga mereka bisa mengetahui keadaan di dalam rumah Lorea. Setelah melakukan pengamatan, Fish marah karena Pop tidak memberitahu kalau Lorea membawa keluarganya ke hutan itu. Fish keberatan jika penyergapan itu akan melibatkan anak-anak yang tidak bersalah. Pop menjelaskan kalau keluarga Lorea adalah solusi dari misi mereka. Karena setiap minggu Lorea mengirim semua penjaganya untuk mendampingi keluarganya merayakan misa di kota yang membuatnya sangat rentan untuk diserang. Dan mereka bisa memanfaatkan celah itu untuk menangkap Lorea. Yovana lalu datang untuk mengantar uang Lorea. Dia lalu diizinkan masuk ke dalam rumah oleh para penjaga. Setelah mengantarkan uang, Yovana lalu memberikan buku catatan penjualan seperti biasa. Setelah diperiksa oleh asisten Lorea, dia lalu dipersilakan pergi dari tempat itu. Pengintaian pun selesai dan mereka memutuskan untuk kembali dan menyusun rencana. Sekian lalu berlanjut di bar. Mereka minum-minum sambil tertawa. Tom lalu meminta kepada Pop untuk segera menghubungi agensi yang bertugas untuk menyerang Lorea. Pop lalu mengusulkan kalau mereka tidak perlu memberitahu agensi itu dan melakukan misi penangkapan Lorea sendiri. Mereka semua tidak suka dengan ide Pop. Mereka menganggap Pop sudah menipu mereka untuk sebuah misi yang tidak ada seorang pun yang ingin melakukannya. Saat tengah berdebat, anak buah Lorea datang. Karena tidak ingin dicurigai, mereka lalu pergi dari tempat itu. Mereka kembali berdebat di luar. Pop menceritakan kalau dia sudah berusaha menangkap Lorea selama 3 tahun, tetapi tak kunjung berhasil. Alasan yang lain, dia mengajak Tom dan yang lainnya ke tempat itu karena dia sedih melihat teman-teman seperjuangannya tidak mendapatkan kehidupan yang layak setelah pensiun dari pasukan khusus. Tom tidak bisa membayar uang kuliah anaknya. Fish yang sangat lihai menabrakkan pesawat dicabut izinnya karena penggunaan ekstasi, dan Will yang harus memberi ceramah kepada para tentara meskipun ia tidak suka melakukannya. Pop ingin mereka melaksanakan misi itu dan hidup sejahtera setelahnya. Mereka saling memandangi satu sama lain. Merasa yang dikatakan Pop benar, mereka lalu setuju untuk melakukan misi itu. Dalam perjalanan kembali ke markas, Tom menjelaskan mengenai rencana yang akan mereka lakukan di hari Minggu. Ia lalu meminta Pop menyediakan mobil van sebagai kendaraan mereka untuk kabur membawa uang Lorea dan helikopter untuk membawa semua uang melintasi pegunungan Andes. Mereka semua sangat bersemangat karena meyakini misi itu akan berhasil. Keesokan harinya, Pop pergi menemui Yovana di sebuah pasar. Ia berniat menemui Yovana untuk membahas mengenai kelanjutan misi yang akan mereka lakukan. Pop meminta Yovana untuk membawa mobil van ke rumah Lorea ketika dia mengantarkan uang pada Lorea di hari Minggu. Yovana awalnya menolak karena itu akan membuat anak buah Lorea curiga dan menganggapnya berkhianat. Pop lalu meyakinkan Yovana dengan mengatakan semua akan baik-baik saja dan jika Yovana bisa membawa mobil seperti yang dimintanya, Pop berjanji akan membebaskan adik Yovana dari penjara dan membawa mereka berdua pergi dari negara itu. Yovana akhirnya menyanggupi permintaan Pop. Sekian lalu berlanjut, mereka berkumpul di pelabuhan untuk mempersiapkan diri. Pop menunjukkan foto Lorea kepada mereka semua untuk memastikan mereka tidak salah membunuh orang. Dan Will juga menyampaikan kalau dia sudah mendapatkan helikopter yang akan mereka gunakan untuk mengangkat uang Lorea melewati pegunungan Andes. Di akhir pertemuan itu, Tom memberikan arahan terakhir yang diperlukan untuk memastikan misi itu berhasil. Keesokan harinya di tengah hujan yang sangat deras, misi mereka pun dimulai. Setelah memastikan keluarga Lorea sudah pergi ke gereja untuk misa, Tom memberikan arahan kepada yang lain untuk masuk mendekati rumah Lorea. Yovana juga membawa mobil van seperti yang diminta oleh Pop. Setelah mengantarkan mobil van itu, Yovana buru-buru pergi karena dia tidak mau berada di sana saat penyerangan dilakukan. Secara perlahan, mereka lalu mulai masuk ke rumah Lorea dan membuat pingsan semua penjaga yang berada di sana. Mereka tidak membunuh penjaga-penjaga itu karena dari awal mereka sudah sepakat kalau mereka hanya akan membunuh Lorea saja. Pop lalu memasang peledak di ruang CCTV karena mereka tidak mau meninggalkan jejak di tempat itu. Mereka semua lalu pergi ke lantai 2 untuk mencari keberadaan Lorea tetapi tidak menemukannya. Mereka curiga kalau Yovana telah berkhianat dan memberitahu Lorea mengenai rencana penyerangan itu. Pop yang merasa Lorea tidak mungkin kabur dengan membawa uang sebanyak itu lalu mulai memeriksa keadaan sekitar karena dia melihat banyak kaleng cat di sana. Dia curiga kalau Lorea menyembunyikan semua uangnya di rumah itu. Pop lalu memukul dinding dan menemukan tumpukan uang di sana. Melihat itu, mereka semua lalu melakukan hal yang sama dan menemukan banyak uang Lorea di belakang dinding rumahnya. Tom lalu menyuruh mereka semua untuk mengisi uang-uang itu ke dalam tas dan membawanya masuk ke dalam van. Mereka semua sangat senang dan terus memasukkan uang yang mereka temukan ke dalam van hingga mobil mereka sangat penuh. Tom terus memukul tembok untuk mencari uang yang lain. Tom berpikir mereka masih bisa mengangkut semua uang yang tersisa di rumah itu. Benny yang melihat itu kemudian marah karena apa yang dilakukan Tom tidak sesuai dengan rencana awal mereka dan bisa membuat misi itu berantakan.
Tom akhirnya tidak melanjutkan menggali. Sebelum pergi, Pop meminta untuk kembali menggeledah rumah untuk menemukan Lorea lalu membakar semua uang yang tidak bisa mereka bawa agar tidak meninggalkan jejak. Mereka lalu kembali mencari rumah itu tetapi tidak menemukannya. Ketika Tom ingin membakar rumah itu, tiba-tiba saja Lorea keluar dari tempat persembunyiannya dan menembaki mereka semua. Untung saja Pop berhasil menembak Lorea dan membunuhnya. Rupanya tembakan Lorea mengenai perut Will. Mereka semua lalu segera mengobati luka tembak Will yang cukup parah. Benny lalu datang untuk memberitahu kalau anak buah Lorea sudah kembali dari misa gereja. Pop menyarankan untuk kabur dari pintu belakang untuk menghindari baku tembak. Tom tidak suka dengan ide itu. Dia menyarankan kalau mereka harus melawan balik dan membawa uang yang sudah susah payah mereka dapatkan. Mereka akhirnya setuju dengan ide dari Tom. Perlahan mereka mulai membunuh semua anak buah Lorea, termasuk 2 orang yang mereka tahan di dapur. Tom lalu memutari rumah itu untuk memastikan semua ruangan di rumah itu terbakar. Setelah memastikan semua sudah keluar dari rumah, Pop lalu melemparkan korek untuk membakar seisi rumah Lorea. Mereka lalu membunuh sisa anak buah Lorea yang tersisa dan pergi dari rumah itu. Benny marah karena misi itu tidak berjalan seperti seharusnya. Mereka lalu sampai di sebuah landasan pacu. Di sana sudah ada Yovana dan adiknya yang menunggu. Mereka lalu mengeluarkan semua uang dari mobil van. Fish lalu menimbangnya dan mengatakan kalau uang yang mereka ambil dari rumah Lorea berjumlah 250 juta dolar. Tidak lama setelah itu, helikopter pesanan Will datang. Mereka berencana akan membawa semua uang itu menggunakan helikopter untuk melewati pegunungan Andes. Fish mengatakan jika mereka mengangkat semua uang itu, mereka tidak akan berhasil sampai di lautan. Mereka hanya bisa membawa uang 50 juta dolar dan sisanya harus ditinggalkan. Tom tidak suka dengan ide itu dan mengatakan meninggalkan 200 juta dolar di hutan tentu bukan sebuah ide yang bagus. Fish akhirnya luluh dan setuju untuk membawa semua uang itu. Tom berniat meninggalkan Yovana dan adiknya di landasan pacu karena mereka sudah kelebihan beban. Pop tidak setuju karena dia sudah berjanji untuk membawa Yovana dan adiknya ke perbatasan. Mereka semua akhirnya berangkat dengan membawa uang 250 juta dolar yang digantung di bawah helikopter. Mereka lalu sampai di perbatasan untuk mengantar Yovana dan adiknya. Sebelum berpisah, Pop memberikan uang dan tiket pada Yovana untuk pergi dari Brasil dan memulai hidup baru di Australia. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Pop lalu kembali ke helikopter dan melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di pegunungan Andes. Helikopter yang mereka naiki bergetar hebat karena kelebihan beban. Pop lalu menanyakan kepada Fish apakah semua akan baik-baik saja. Fish menjawab kalau dia tidak tahu karena ini baru pertama kalinya dia membawa helikopter melewati pegunungan setinggi 3000 meter. Karena tidak mau mengambil risiko, mereka akhirnya memutuskan untuk membuang sebagian uang. Ketika helikopter sudah hampir melewati puncak gunung, tiba-tiba saja salah satu mesin pendorong meledak yang membuat helikopter itu jatuh. Mereka lalu bersiap-siap untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah ladang petani di dekat bukit yang mereka lewati ketika berangkat. Fish menyuruh Will dan Benny untuk melepaskan uang yang mereka bawa karena dia tidak bisa mendarat dengan beban seberat itu. Benny lalu keluar untuk melepaskan beban kargo secara manual karena tuas yang biasa digunakan macet. Benny berhasil melepaskan ikatan kargo itu dan terjatuh dari helikopter. Sementara Fish akhirnya berhasil mendaratkan helikopter itu dengan baik tanpa meledakannya. Mereka semua selamat dari kejadian itu. Tom menyuruh mereka semua untuk mengambil senjata masing-masing karena dia melihat para petani menjarah uang yang mereka jatuhkan. Tom dan Pop berencana mengambil kembali uang mereka tanpa membuat keributan. Tom dan Pop lalu mendatangi para petani itu untuk meminta kembali uang mereka. Tetapi semua tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Para petani terus menjarah uang itu karena para petani itu menganggap Pop dan teman-temannya adalah polisi narkoba yang berniat menutup ladang mereka. Tom yang kesal lalu menembak 3 orang petani yang sedari awal terus membantah perkataan Pop. Hal itu membuat warga desa yang lain berlari ketakutan. Pop yang juga terkejut lalu memarahi Tom atas apa yang dilakukannya. Karena tidak mau masalah itu berlarut, Pop dan Tom lalu pergi menemui kepala suku di desa itu untuk memberikan sejumlah uang ganti rugi dan juga membeli semua keledai mereka untuk membawa uang. Pop juga meminta maaf karena kehadiran mereka mengganggu ketentraman warga desa itu. Setelah memberi uang ganti rugi, mereka lalu pergi. Di tengah jalan, mereka dihalangi oleh salah seorang anak dari petani yang dibunuh oleh Tom. Dia masih tidak terima atas kejadian yang menimpa ayahnya. Setelah diperingatkan oleh kepala suku, akhirnya anak itu bersedia memberikan jalan.
Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan, dan di tengah jalan mereka terjebak hujan yang sangat deras. Benny mengusulkan untuk membuat api unggun, tetapi Tom menolak itu karena dia takut asap dari api unggun itu bisa membuat mereka dilacak oleh anak buah Lorea, dan bisa membuat mereka semua terbunuh. Mereka lalu sampai di lereng pegunungan yang curam. Benny marah karena keledai Will terus mendorongnya. Benny menolak untuk berjalan ketika disuruh. Bis yang tepat berada di belakang mereka menyuruh Will dan Benny untuk berhenti bertengkar dan fokus. Karena jalan yang sudah curam dan beban yang dibawa terlalu berat, keledai milik Fish terpeleset dan terjatuh dengan uang yang dibawanya. Mereka semua tertegun melihat kejadian itu. Pop dan Tom yang sekarang berdebat. Pop menyalahkan Tom yang menempatkan mereka di situasi itu karena Tom ingin membawa uang sebanyak mungkin, tidak seperti yang mereka rencanakan. Fish lalu menenangkan mereka berdua sebelum keadaan semakin memburuk, karena ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Mereka lalu sampai di lereng gunung yang lebih tinggi yang tidak bisa dilewati oleh keledai. Mereka lalu memutuskan untuk mengangkut sendiri semua uang itu. Ketika sedang beristirahat dan merasa sangat kedinginan, Benny akhirnya menyalakan api meskipun sudah dicegah oleh yang lain. Dia menggunakan uang itu untuk membuat api dan membuat semuanya hangat. Mereka semua tertawa melihat kejadian itu. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang tak dikenal. Mereka lalu menyusun rencana untuk menyerang balik, tetapi yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Tom terbunuh dalam baku tembak itu. Tom dibunuh oleh anak petani yang sebelumnya mencegah mereka di desa. Mereka semua terkejut dan sedih melihat hal itu. Will lalu menyuruh untuk membungkus Tom dan kembali melanjutkan perjalanan. Benny menganggap Will tidak memiliki perasaan karena memperlakukan Tom seperti itu. Will lalu menyalahkan Benny karena api unggun yang dibuatnya membuat penduduk desa itu berhasil menemukan mereka. Benny yang tidak terima disalahkan lalu menyerang Will dan mereka pun bertengkar. Dia meminta mereka semua untuk tenang dan membawa Tom serta semua uang yang mereka dapatkan untuk kembali ke rumah. Mereka lalu kembali berdiskusi karena mereka sudah terlambat 5 hari dari waktu yang dijanjikan bersama pemilik kapal yang akan membawa mereka pulang. Benny memutuskan untuk pergi duluan ke pantai untuk memastikan kapal itu masih berada di sana. Keesokan harinya, Benny kembali. Dia mengatakan kalau kapal itu masih menunggu mereka dan dia juga mendengar kabar kalau ada pasukan kecil yang diperintahkan anak buah Lorea untuk mencari mereka. Pasukan itu terdiri dari 3 tentara bayaran dan 20 remaja. Pom mengusulkan kalau mereka harus melawan pasukan itu dan membawa mayat Tom dan semua uang yang mereka sudah bawa sejauh ini. Mereka kembali berdebat. Benny menolak untuk membunuh remaja. Pop menegaskan kalau Benny harus bersedia melakukan itu agar bisa membawa Tom kembali ke keluarganya. Will lalu membujuk Pop kalau membunuh remaja bukanlah hal yang bagus. Pop akhirnya melunak. Mereka akhirnya sepakat untuk membawa mayat Tom kembali dan uang yang mereka bawa hanya uang yang bisa mereka gendong. Sementara sisa uang yang lain akan ditinggalkan di gunung itu. Setelah membuang semua uang, mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di hutan yang berbatasan langsung dengan laut. Benny pergi terlebih dahulu untuk memastikan kapal yang akan membawa mereka pulang tidak diambil alih oleh anak buah Lorea. Sementara Will dan yang lainnya perlahan membawa mayat Tom. Di tengah hutan mereka bertemu dengan seorang remaja yang merupakan suruhan anak buah Lorea. Dengan ketakutan, remaja itu menodongkan senjatanya pada Pop dan mengancam akan menelepon teman-temannya yang lain untuk datang jika mereka tidak menyerah. Pop yang tidak mau lagi ada pembunuhan berusaha untuk menenangkan remaja itu. Tetapi remaja itu malah memberikan peringatan kepada teman-temannya yang lain menggunakan radio yang dipegangnya. Pop dan Will lalu sontak menyerangnya dan mengambil senjata dan radio yang dipegangnya. Mereka lalu menggunakan mobil remaja itu untuk kabur. Sebelum pergi, Pop memberikan uang dan menyarankan remaja itu untuk menjauhi anak buah Lorea. Di dalam mobil, Fish marah karena Pop tidak membunuh anak itu dan malah memberinya uang. Tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak dan diserang oleh anak buah Lorea yang lain dan terjadi baku tembak antar mereka. Mereka akhirnya sampai ke pantai. Benny menjemput mereka menggunakan kapal nelayan. Mereka terus ditembaki oleh anak buah Lorea, tetapi pada akhirnya mereka berhasil selamat dan kembali ke rumah. Mereka lalu berkumpul di kantor pengacara untuk membagi uang yang mereka bawa. Mereka sangat terkejut ketika mendengar uang yang mereka dapatkan hanya 5 juta dolar. Pengacara itu lalu meminta tanda tangan mereka untuk persetujuan pembagian untuk keluarga Tom. William merasa berutang pada Tom lalu memberikan semua bagiannya pada Tom dan diikuti oleh yang lain. Mereka semua lalu saling berpelukan dan mengucapkan salam perpisahan. Sebelum pergi, Will memberikan sepucuk surat pada Pop. Pop lalu tersenyum ketika melihat itu, karena itu adalah titik koordinat di mana mereka menyimpan uang di pegunungan. Pop lalu pergi dan film pun selesai.
Terima kasih sudah menonton. Nah, rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 6,4/10 dan rating pribadi saya adalah 7/10. Karena alur cerita yang bagus, pertikaian antara pemeran yang sangat nyata dan tentu saja bintang-bintang besar Hollywood yang membintangi film ini. Sekian review dari saya. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka dan jangan lupa komen di bawah untuk film yang akan saya review selanjutnya.